Amerika Serikat dan negara-negara barat mengecam desakan Tiongkok untuk memberlakukan RUU Keamanan Nasional di Hong Kong. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menilai jika disahkan, RUU ini akan jadi ancaman bagi otonomi Hong Kong. Ikuti laporan VOA selengkapnya. Sempat tenang selama pandemi COVID-19, kerusuhan kembali pecah di Hong Kong setelah pemerintah Tiongkok mengajukan rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional di wilayah semi-otonom tersebut. Carrie Lam, Kepala Eksekutif Hong Kong, meyakinkan investor internasional bahwa RUU ini akan jadi perangkat untuk menjamin keamanan Hong Kong dan tidak akan menghapus kebebasan warganya. If we want to protect the majority of the people, then if the minority of the people, indeed a very small minority of people, are going to breach the law to organize and participate in terrorist activities to subvert the state power, then of course they have to be bounded by the needed legislation. RUU yang akan melarang separatisme dan subversi Hong Kong dari pemerintah Tiongkok ini adalah kelanjutan dari RUU serupa yang sempat diajukan tahun 2003. Perundangan ini digulirkan menyusul demonstrasi berkepanjangan sejak Juni 2019. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengecam tindakan pemerintah Beijing sebagai proposal petaka dan bisa mengakhiri kebebasan politik Hong Kong yang telah lama membedakan wilayah tersebut dari Tiongkok daratan. Saat ini, Hong Kong masih dalam masa transisi 50 tahun setelah proses transfer dari Inggris ke Tiongkok pada Juli 1997 lalu. Dalam masa transisi ini, ada Basic Law atau hukum dasar Hong Kong yang jadi pegangan konstitusi, yang juga menjamin independensi Hong Kong dari Tiongkok. Namun, memasuki pertengahan masa transisi, muncul beberapa RUU kontroversial yang didukung wakil rakyat pro-Beijing, seperti RUU ekstradisi dan RUU Keamanan Nasional ini. Demonstran dan wakil rakyat pro-demokrasi Hong Kong menilai RUU Keamanan Nasional ini akan jadi akhir dari Hong Kong. Wakil rakyat AS pun sependapat. I'm really concerned about all the citizens of Hong Kong. Communist China, let's remember it's Communist China run by the Communist Party of China wants to take their basic rights away. Kepada VOA, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Morgan Ortagus, mengatakan pemerintah AS di bawah Presiden Donald Trump mengambil langkah drastis setelah 40 tahun menjalankan strategi diplomasi yang sama terhadap Tiongkok dan Partai Komunis. So as much as we hope to find areas in which we can work together, we are cognizant that the Chinese Communist Party and Chairman Xi only respond to strength, and we have the strength in the United States to stand up to China when they're breaking their commitments to the world, and we will do so. Tiongkok berencana untuk mengesahkan RUU Keamanan Nasional Kamis mendatang, yang didukung penuh Carrie Lam untuk penerapannya di Hong Kong. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.